Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Gunjang, Bapak Koordinator BPD Kecamatan Gunjang, Bapak Dan Ramel, beserta tim, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tergabung dalam acara rapat sosialisasi penyerapan gabah hari ini. Perkenalkan Pak Bu, nama saya Hestiana Penutami, biasa dipanggil dengan Hesti. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi wakil pemimpin cabang Bulog cabang Kediri. Dan di sebelah kiri saya ini Mas Rodli. Mas Rodli ini kebetulan nanti diamanahkan menjadi tim koordinator penyerapan gabah beras untuk wilayah Kediri. Terima kasih sebelumnya Pak kesempatan yang diberikan kepada Bulog. Mungkin ini menjadi ajang penjelasan singkat ya Pak. Mungkin banyak bertanya-tanya. Sebenarnya memang program pemerintah ini iya apa enggak sih, beneran enggak sih gitu kan. Mungkin banyak yang ragu apakah memang pemerintah ini ada program penyerapan 6.500 ya apa enggak gitu. Jadi hari ini kita jelaskan sejelas-jelasnya, kalau nanti misal ada pertanyaan kita langsung diskusi mawon gitu ya. Jadi langsung saja, jadi sebenarnya memang program penyerapan ini adalah cita-cita Pak Presiden ya, untuk mendukung program swasembada pangan. Intinya kita diminta untuk meminimalisir impor. Jika pengadaan dalam negeri sudah terpenuhi, kan kita nggak perlu lagi impor beras dari luar negeri ya. Karena memang 3 tahun terakhir kita melakukan impor Pak, dari Thailand, India, Vietnam, Myanmar, negara-negara kita di ASEAN kita memang ada impornya. Harapannya Pak Prabowo memang tahun ini kita tidak melakukan impor. Caranya apa? Kita melakukan penyerapan langsung ke petani. Jadi 6.500 itu sasarannya memang petani Pak. Harapannya petani dapat menerima harga gabah dengan harga minimal 6.500. Jadi sasaran program pemerintah kali ini memang target Bulog itu ada 2. Targetnya yang pertama memastikan petani dapat harga 6.500. Yang kedua, kita di Bulog Kancap Kediri ini memang punya target serapan sebesar 50.500 ton setara beras untuk pengadaan tahun 2025. Tapi posisi target pertama ini kita amankan dulu. Nah pertanyaannya mungkin yang sering yang terpikirkan yang pertama kan, kalau ada yang mau beli di atas 6.500 gimana Bu? Bebas Pak, monggo Bapak jual keluar, monggo, tidak ada paksaan untuk masuk ke Bulog. Berarti apa? Sasaran pemerintah goalnya tercapai. Kan memang sasarannya ingin mensejahterakan petani. Jadi monggo, jika ada yang menawar di atas harga 6.500 monggo, tidak ada paksaan untuk masuk ke Bulog. Kemarin ada info di Mojo kalau nggak salah, ada info petani mau lepas harga 6.500, ternyata setelah kita datangi mereka menolak untuk dibeli karena ada mungkin tengkulak atau apa ya yang mau beli harga 7.000. Monggo, nggak apa-apa. Itu berarti salah satu sasaran negara tercapai, jenengan dapat harga yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang jenengan tertarik untuk mengirim barang ke Bulog, itu ada hal-hal teknis yang harus diperhatikan supaya kedepannya kerjasamanya enak. Yang pertama, jangan melakukan panen sebelum waktunya. Jadi misal memang belum waktunya panen tapi sudah minta dibeli, maaf, kita belum bisa melakukan pembelian jika memang belum waktunya panen. Perlu dipahami bahwa gabah yang memang belum waktunya panen ketika digiling nantinya akan jadi betul. Pasti jenengan lebih paham ya. Jadi memang kalau sudah waktunya panen nanti tidak menghubungi. Jadi jangan terus pengen dibeli karena Bulog pasti beli harga 6,5 lalu pengen cepet-cepet dibeli gitu. Enggak. Kita juga sabar nunggu kok Pak. Misal memang panennya masih seminggu lagi nggak apa-apa. Kita tunggu.
Oh, enggak ada, Pak. Cocok, Bu. Cocok, Bu. Ini 100% wae. Kemarin kate Rio ya. Makanya saya jelaskan di depan, saya nggak ada paksaan Bapak untuk jual ke Bulog. Kita nggak ada down payment, Pak. Biar clear ya. Jadi ada barang, ada uang. Kesepakatannya begitu. Tidak ada down payment. Di atas truk apa kirim nanti? Nanti ada penjelasannya. Belum sampai situ, Pak. Penjelasannya belum sampai situ. Ini ketentuan awal dulu. Ini itu nek ngombe mapitol. Oh, ada ke susu ya, Pak. Sabar. Nah, kemudian yang kedua, jangan ada gabah pengilut. Ya, Bapak tahu ya resiko gabah mengilut apa ya? Betul. Kalau digiling warnanya kuning, hancur, jadi nyir. Jadi udah tahu sama tahu sih. Nah, makanya. Terus untuk ketentuannya nanti gini teknisnya. Misal Bapak ada panen ya, ada jadwal panen H-4 minimal atau maksimal H-2 kontak teman-teman Bulog atau mungkin sama teman-teman penyuluh bisa, Babinsa juga bisa. Jadi gini Pak, dalam melakukan program ini memang Bulog kan nggak bisa jalan sendiri. Ada pendampingan dari BPP, penyuluh, Babinsa juga, karena memang kebetulan unit kami sekarang adalah anggota TNI aktif, Jenderal Bintang 2 kalau salah, ya, film itu ya. Jadi memang akhirnya kita menggandeng TNI untuk mewujudkan swasembada. Karena pimpinan Satgas Swasembada juga dari TNI. Makanya kita menggandeng stakeholder terkait seperti TNI, BPP, karena Bulog nggak bisa jalan sendiri. Fungsinya apa? BPP maupun Babinsa lebih ke menginfokan, ngasih info tadi bahwa memang HPP pemerintah memang sekarang naik. Juga bisa menginfokan ke Bulog kalau memang ada info panen yang bisa kita serap. Kalau memang nggak berkenan dijual Bulog karena memang dia ada penawaran harga yang lebih tinggi, monggo Pak, sekali lagi kita tidak ada paksaan. Oh aku iso ngedol 7.000 kok gitu kan. Aku iso ngedol 7.000 Joko ngopo ngedol ke Bulog nggak apa-apa. Yang mau aja. Tapi kalau Bapak memang ada penawaran lebih rendah, nggak apa-apa, hubungi kami Pak. Hubungi Bulog siap serap. Jelas ya Pak? Jelas. Ya. Kemudian untuk teknis, kenapa kita tadi minta H-4 diinfokan Pak? Karena nantinya kita juga akan survei lahan dulu. Survei lahan Bapak seperti apa? Misal, katakanlah ada force merger ya, bencana alam, gabahnya roboh dan lain-lain. Nantinya jangan khawatir, tetap kita serap Pak. Tapi kita butuh berita acara penandatangannya yang diketahui bersama. Nanti diketahui Babinsa, diketahui PPL, diketahui petani setempat memang menyatakan bahwa lahan itu terjadi bencana. Kisaran harga berapa Bu? Tetap sama 6.500. Cocok. Kalau taruh tangan nih kok. Sing jangan-jangan ya kuwi ya. Tapi masa Bapak berdoa ada bencana? Mereka jangan-jangan ada bencana ya, bukan ya? Kepastian. Saya biasa kalau itu. Berondong-berondong. Rosok lah. Udah rusak ya. Bencana. Kemudian kesepakatan yang ke sekian kali atau yang beberapa kali. Yang pertama tentang metode panen. Kan banyak metode panen yang digunakan ya Pak, pemanenan. Kalau rata-rata di sini pakai apa Pak? Kombi berarti ada yang manual juga masih. Manual itu kalau erek nggak ada ya? Nggak ada. Rek ya resik. Hitungannya lebih bersih ya. Jadi memang gini Pak, sesuai instruksi di root kami bahwa kita itu beli gabah, bukan beli kotoran. Kasarannya gitu ya. Kita beli gabah bukan beli kotoran. Jadi kita harap yang memang Bapak kirim ke Bulog adalah gabah-gabah yang bersih.
dalam arti kalau memang itu kombi kan memang paling bersih ya di antara 3 metode panen itu. Kalau bisa ya kita harapannya semua pakai kombi, kalau enggak yang menyesuaikan bentuk kontur lahannya jenengan. Misalnya pakai dos ya sedianya blowernya dibuka kenceng, jangan ditutupin, kotorannya jangan dimasukin lagi. Sampah ya. Ini penebas ya. Gaya penebas gimana? Kalau transaksi kan ada kebarokahannya ya di dalam ya, ya kan? Jadi kita sama-sama enak. Sekarang gini, kalau dari pihak Bulog sendiri, kami yakin petani-petani di daerah kami, wilayah Kediri, Nganjuk semuanya orangnya amanah ya Pak ya. Nggak ada bermaksud moral hazard di dalamnya. Termasuk ketika mau panen nggak hujan, ojo dihujan-hujan no ya Pak. Baru disiram gitu kan. Jadi saya yakin teman-teman jujur. Bapak-bapak di sini jujur. Hujan apa jujur. Nggak saya ceritakan di ini Pak, petani negara Konoha bukan di Punjang gitu kan. Ada yang begitu, tapi harapannya di sini enggak. Kemudian sekarang masalah ke pembayaran. Nah, ketika nanti jenengan memasukkan, menginfokan minta diangkut ya, H-4 atau H-2, kita minta KTP. Bapak kirimkan fotokopi KTP, titik lokasi maps, kita akan tinjau ke sana. Karena nantinya KTP itu kita akan masukkan ke dalam sistem. Jadi sistem kami itu langsung menginput namanya jenengan. Itu terlihat petani-petani mana yang sudah kirim ke Bulog, itu datanya lengkap nanti di sana. Kedua, pembayaran ada 2 metode Pak. Ada metode cash, uang, atau transfer. Kami sangat merekomendasikan untuk melalui transfer. Kenapa? Dari sisi keamanan tim saya, biar kemana-mana nggak bawa uang cash gitu kan. Juga nanti keamanan transaksi ketika di tempat beneran ngitung duit gitu loh di sawah gitu. Tapi kalau memang Bu saya nggak ada rekening, ya udah terpaksa kita ambilkan cash dulu. Makanya kita butuh konfirmasi H-4 atau H-2, lokasinya di mana, tonasenya berapa, terus mau dibayar cash atau transfer. Nanti kalau belum transfer kita diberikan nomor rekeningnya. Jelas ya Pak sampai pembayaran. Nah sekarang pengiriman. Yang pertanyaannya Bapak tadi. Pengiriman ini kita bisa jemput bawa kendaraan, atau misalnya Bapak ada kendaraan, Bapak bisa kirim sendiri ke gudang yang kami tunjuk. Jadi nggak mesti gudang Bulog nanti Pak. Soalnya kita juga kerjasama dengan gudang-gudang maklon, penggilingan maklon. Karena si gabah ini kan nggak bisa disimpan lama. 1 hari sudah harus dijemur. Jadi kita bekerja sama dengan mitra-mitra maklon penggilingan untuk melakukan proses penggilingan dan kemudian digiling. Nah, kalau Bapak antar, ada biaya tambahan Rp200 di luar Rp6.500. Rp200-nya potong pajak ya, karena Bulog wapu wajib pungut, jadi nanti kita potong pajak 2,5%. Kalau misalnya nggak ada truk minta dijemput sama tim kami nggak apa-apa, nanti tim kami yang menyediakan transport. Kalaupun kayak transfer yang tadi saya bilang, kalau ongkos kirim nggak bisa cash ya Pak, kami pasti transfer pakai sistem. Kalau gabah bisa, gabah tadi pilihannya 2, mau cash atau transfer. Kalau ongkos kirim semuanya transfer. Jadi misalnya Bapak nanti pakai truknya sendiri, Bapak kirimkan KTP pemilik truk sama nomor rekeningnya, nanti ditransfer kemana. Jadi yang nanti yang dibayarkan ke rekening pemilik truk setelah dipotong pajak. Rp200 per kilo di luar Rp6.500. Jadi total pembayarannya Rp6.700 potong pajak 2,5%. Kalau Rp6.500-nya tidak dapat. Jelas ya.
cuma ongkos truk Kalau jelas berarti nggak ada pertanyaan. 200. Oh, ada pertanyaan. Kuli pengangkut ikut 200. Jangan terus sudah dibayar 200 nggak mau ngangkutin ya Allah. 200 loh. Sudah termasuk. Ada milik dan oh iya, 6.500 itu gambarnya sudah kita tidak membiayai mau panen nanti loh Pak. Include. Yang mana dulu ini? Sebenarnya 6.500 itu harusnya diberitakan Mas ya. Di atas truknya itu ikut 200. Ikut 200 itu tambahan 200. Kalau jenengan kirim truk sendiri, berarti 6.500 itu sudah siap Siap diangkut. Iya, maksud saya gini Bu. Beli sampai 500 itu bulog ngambil di petani itu terus kulinya itu siapa gitu? kuli yang mana? 200. Naik ke truk. Nah ini case-nya yang 200 Bapak mau dikirim Enggak. apa Pak sendiri? Dijemput. Kalau dijemput ikut yang jemput. 200 macet. Petani pun setengah. Oh, menurut Langsung dhewe, Mbak. Terus dari bulog kuota Mbak Broto sawahnya baron 50 ya. Kok ya dulu tuh Bu? Oh, petani ini sih makelar iku. Mbak Broto ketua kelompok tani ini sawahnya baron 50 Ayo golek tangga. Tidak ada kuantum minimal, tapi misalnya minta dengan gitu di Surabaya kita angkut bareng. Tapi intinya nggak ada kuantum minimal, kita baru ngangkut 7 ton, 8 ton enggak. Monggo, jangan punya 1 ton pun kita dapat. Cukup nyau. Lah, kira bini kena. Bisa kegeben sak Yo, ya, macam mana mulai. Ini titipan dari yang sesi 1. Itu berarti kalau itu dijemput oleh tim dari Bulog, posisi yang penting itu posisi ada di pinggir jalan, kan gitu aja gitu. Terus setelah ditimbang kemudian naik ke truk itu ikut siapa? Itu 200 tadi. bukan. Ya itu kan kalau kita ngirim, kalau itu Ya ikut bulog. oh itu Bulog ya. Ikut Kan bulog. kalau yang ngangkut bulog Iya. itu derek bulog Pak. Berarti Bulog bawa tenaga nih. Iya. Siap. Iya. Berarti nggak boleh Bisa kuliah. kalau seandainya pun kita nggak bawa tenaga, ketika kayak misalnya kita bawa truk ya Pak ya, nggak ada tenaga, misalnya kita minta bantuan kuli di situ nggak apa-apa, tapi yang bayar tetap bulog. Tetap bulog. Kalau angkutan yang bawa jenengan itu pengangkut kulinya yang punya angkutan, intinya yang punya angkutan. Ada dia. Pakai payu. Wis penak kurang ini. Enak. Terus seandainya lagi Pak, seandainya angkutannya dari pihak kita Kuliah karena nggak boleh. Bentar Mas. Mohon hati-hati. Monggo. ketika nanti turun di gudang, biasanya kuli itu ada yang namanya persen kuli Pak. Oh iya, paham ibu. Paham. Ya nanti takutnya loh ini potongan apa lagi gitu takutnya, makanya saya jelaskan dulu di depan, mana tahu belum tahu ya. Jadi kalau ongkos turun di gudangnya memang jadi tanggungan bulog, tapi persennya pemilik truk yang bayar kan beda Pak, biaya ongkos kuli dan biaya persen itu beda. Persen lakune lah Persen itu istilahnya apa ya, biaya rokok biasanya gitu, Ya. rokok kuli lah itu biasanya pihak angkutan yang membayar. Iya. Orang kirimin lo Surabaya. Sama.
Kalau Bulognya Kediri ya wilayahnya Kediri Nganjuk ya Pak. Kediri Nganjuk. Kediri Nganjuk. Saya penting enggak melewati 88 aja bisa. Iya. Kediri Nganjuk Pak. Jadi kita mitra maklonnya ada di Kediri, ada di Nganjuk. Tapi saya rasa pun ya Pak ya di Nganjuk pun karena saya compare sama biaya distribusi per Bulog Kediri kan 3 wilayah saya bilang kota, Kabupaten Kediri sama Kabupaten Nganjuk. Itu biaya distribusi kita resmi aja Rp188. Seharusnya meskipun 200 katakanlah nanti yang ready gudang maklon di Nganjuk 1.400.000 ini Nganjuk kayaknya masih masuk lah Pak. Ya. Berapa sih sewa truk kan gitu. Saya tahu loh hitungannya. Masalah gini loh Bu ya, untuk petani kan salahnya kan enggak serupa, otomatis kan ada yang dikhawatirkan ada gabung-gabung itu masa nggak ada jadi payah. Kalau petani langsung ngubungin nggak mungkin. Motornya nambah foto ada Pak Misaka. Untuk menunjang satu rek kan butuh Berapa petani? kelar lah. Dengan Bulog saya lebih alhamdulillah harga bisa bersaing. Otomatis penebas balai swasta mungkin bersaing lebih tinggi. Malah untung petani. Tapi saya minta 6,5 itu ya memang di atas truk di bawah lah untuk di jalan. Biasanya petani itu wah gak duwe embos setelah di sana lah nggak mau langsir. Lah itu yang kendala yang koordinat tadi itu. Masalah kan Maksudnya ini operasional buat koordinator ya Pak? Ya. Betul. Maaf Pak, belum ada. Oh. Kita tegaskan di awal. Jadi kita tidak ada dana di luar itu. 6.500 itu menurut saya sudah best deal Pak dari pemerintah. Ini upaya pemerintah untuk memberikan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi untuk biaya di luar itu ngapunten kita memang tidak ada. Jadi monggo nanti bisa dipertimbangkan. Bu, Oh, amit Bu, kapan Bu? Bulog kurang menarik gitu katakanlah. Kapan, Bu? Maklar bisa jual lebih tinggi monggo enggak apa-apa. Kita tidak ada paksaan Pak. Bu, tanya kapan Bu? Ucul Bu. Apa? Coba. Oke. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bersyukur kalian pemerintahan termasuk Pak Prabowo ya. Jadi tangkut masalah gabah itu kan termasuk macamnya 3, nggih. Tapi sing dibulut kan jelasnya sing basah Bu nggih. Basah masuk KS Bu nggih. KS itu kering sawah Bu. Iya. Boten kering, boten kaki, boten Bu nggih. Saking petani Bu nggih. Nah, niku nek basah Bu niku merti-merti kali Bu. Sing datare niku ngor. Enten sing sae, enten sing ngawur. Termasuk sing sae istilahnya boten rubuh, boten kejawaan. Iya. Nek kejawaan jelas basah Bu niku nggih. Jelas niku mboten mesti Bu, tiyang rek utawa tiyang ngombe niku mboten pasti. Kadang-kadang kadung nyemplung Jawa. Badhe bongkoki Jawa. Niku jelas bahasaan gawe basah Bu niku. Tapi tetap Ibu mau kan matur. Tetap dipundhut harga 65 ngoten nggih. Nggih. Nah, kula badhe matur malih Bu, matur suwun. Cek niku basah tapi mboten kejawaan. Tetap dipundhut 65. Kan ngoten lho. Lah niku mboten kejawaan termasuk kan ngarani Kikis nggih. Nah, niku menapa nggih dipundhut 65 Bu. Panennya ada yang pagi, ada yang siang. Kan Bu, saya sih tunggal kalau saya dibedakan petani-petani seduwe lho. Niku sing kok ngaturaken dodosan Bu. Ya. Lah niku nek upami kombi Bu. Lah niku gabahe ngenten Bu niku kombi niku. Asli Bu. Lah niku kata petani ini dipundhut 65 boleh napa mboten? Kali Bulog. Tapi bukan pematur. Tapi nek wong njogo kali 70 monggo diparangke sing
70 kan ngoten ya, Pak. Nah, niku kemenangannya termasuk petani matur suwun kalian Bapak Presiden Prabowo nggih mendukung petani saestu Pak niku. Sak itu. Sak itu. Nah niku sing kula suwun Bu. Sing daftar Pak Kasin niku ora Bu. Ki kok nek apa panen nek gare sare perbandingane iki nundi nek golek. Nek mboten koordinasi riyen kae termasuk Pak Umar nggih. Nah niku termasuk PPL. Saiki terkapas nuwun sewu kula utaraken. Terkapas kebanyakan itu enten kathah juta mantuk Bu, Pak nggih. Niku termasuk yang kagungan termasuk Rajakaya mbutuhaken pakan. Tapi Bapak Ibu mangke termasuk Bulog niku mangke mboten nggene tenggriya kan purun Bu. Malah korosan bae mboten sawah. Malah pena. Nah, ngoten nggih. Oleh kopi. Oleh kopi. Itu termasuk apa? Tapi nek itu apa juga biasanya didoten sabin. Tapi nggih wonten Pak Bu, enten sing didoten sabin mboten tamu sebagian. Ngoten. Tapi mari daturaken Pak Kasun niku wau. Pak Kasun Dungus. Niku nek pancen jalane jembrot Bu. Insyaallah sing gadah butuh kurang langsir Bu. Lah niku Usah dituku, Mas. nah niku pancen itu tanggungane petani Bu kene. Lah nek pancen sampean gelem langsir nang pinggir embung, enggak apa-apa tak tuku, aku tambah tak tuku 6.500. Kan ngoten to? Nah iku cuma kula kali nyukani masukan sing petani ngoten lho ya. Jelas itu niku wis petani leres Bu nggih. Wis petani genah pinggir embung tak tuku nang ngene. Iya, tuh. Jadi enggak gelem. Ya wis Wis apa sama anu dhewe gak masalah ngoten lho. betul yo. Dane bulan kan gimana doa kono ya gak gelem kok. Terus kok matur nuwun dalem yen niku. Kersane di mirane bolo-bolo niku. Kula niku terus nang Bu nggih kaca loper Bu. Dadi kula iki terus terus kok paham. Nah, ngoten lho. Pak Kades dia cara kon nguyang ngimbal yo moh kok. Oh, betul. Ya, cocok. Tapi dituku nek angel. tapi kan regane disudo monggo. Ngoten lho ya. Kira-kira tememu apa-apa lah tukune. Tapi nek pihak dolo termasuk pemerintah harganya monten panjang kedatangan pinggir dalan, ya. Pun dipindahkan bapak-bapak nggih. Tapi pun sampai salah paham kali petani. Sebabnya makanya sampai petani nggih sampeyan piye sing makili rapat atau gak genah. Kan ngoten gak jelas. Nggih, sing diaturaken iku ngoten masalah piye ora masalah angkut itu wau. Nek 200 Bu nggih. Nggih. Insyaallah niku pun melimpah-limpah Bu, Pak. Niku monggo bapak-bapak kangen ibu. Engko nek pancen iki sing kerjane wong kono ya rezekine bejane wong kono ya. Sing kerjane wong desa-desa iki termasuk adol Pak. Niku paling lor poso, niku malah beneran. Saniki Pak, paling muatannya 10 ton, paling saiki 9 ton. Nek 200 ping 10 berapa Pak? Belum juta. Kaya. Lah juta iki mah aku teh Pak genut 1000. Kok jebule mawon. Iki ngawi paling sekitar 600. 600. Akan cari bayi. Lah tapi nek juta ya, dia ada keuntungan Pak. Ngoten kan ya. Jadi betul kerjane kok modele sampean boten. Ora sampean Pak golek pengen golek tuku rokok. Apa gak pengen golek? Niku mangke dipotong kuli nggih, dhewe kita potong kuli potong motor, dipotong pajak, insyaallah tak enten keren. Ngoten lho. Nggih lho. Nggih Pak, jelas tak enten keren. Iya masuk 1 juta wae pakai dioleh. Ngoten nggih apa kene kali 1 juta lho. 2 juta dioleh Pak. Koordinasi insyaallah Dihitung teman-teman tuh akhirnya bulog Nah, kesane mangke Bapak ini jangan jelasaken nggih kesane paham. Tapi dhewe supak ngomong-ngomong terus ya megang. Wis sepakat 200 ya wis sepakat. Dados matur suwun Pak Bu, terutama Pak Camat nggih. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah. Kula dhewe matur suwun. Nggih mugi-mugi petani sak kecamatan Kunjang menika saged terserap teng Bulog sedaya. Nggih, gabah sing paling elek, nggih sing elek gabah ngoten nggih. Lah nek gabah semua apik, sama kedolya gak apa-apa regane apik. Ngoten nggih.
di atas sudah 5. Nek sampean omah apik gitu sudah 5 gak rugi ta. Upamane mari 70. Tetep harganya sudah 5 Bapak ya. Apa sama kene sing sudah 5 nek panjang 5 hari. Kombian lho Pak, nek panjang kombian iki semua Ibu. Boleh sing larang, Pak. Nggih, nah mulane leres Ibu niku mau nek panjenengan tuku sak mene monggo. Wis gamane goro utawa Pak Camat utawa Pak Bendan Ramil itu gak bakal komplain, ngaten ya. Nah, ngoten. Matur suwun Bu Pak, terutama Pak Camat nggih. Nah, kalian Pak Ibu Bulog nggih. Matur kula wonten mawon ben menawi kirang pasih ngapunten kula ingkang kathah. Nggih, monggo lah mangke dilaksanakaken kan sae. Nggih nyuwun kula ngoten niku wau. Iso iki aja sampe nek dicaikan petani. Tapi nggih niku. Lah petani iki butuh duit sak waya-waya, Bu. Kira kok niku. Kira-kira. Kula tak gelem ngeboni. Lah yo pilane pawon iki wae. Alah yang dibuka sama waya bingung. Mboten napa kok sementing di atas 25 monggo. Nggih, dadi penyintani batasan ngoten kali. Bulog termasuk pemerintah. Matur suwun. Bapak-bapak terutama Pak Presiden, terus bawah, nggih, terutama sampai Pak Camat, sampai Pak Binca, dan kami sampai Kapolsek, nggih. Matur suwun Pak Bupati ini, nggih. Pun kula akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaan, monggo. Mungkin langsung saya jawab aja dulu. Izin, ada 3 poin ya. Yang pertama tadi izin membantu menjawab keluarga terhadap kualitas benar Pak. Nantinya harga itu sama, harga baik yang kurang bagus, jelek lah Pak. Karena nanti itu efeknya juga ke negara Pak. Kalau misalnya negara banyak nerima barang jelek, otomatis negara rugi, Bulog juga rugi, kan Pak. Nah itu sama semua, harga bagus maupun harga yang kurang bagus itu sama 6,5. Ya seperti itu. Terus yang kedua masalah pengambilan. Kenapa tadi disebutkan H-4 atau ketika mau melakukan panen kita dikabari. Laporan. Setidaknya kita bisa menjadwalkan. Jadi misalnya bapak-bapak sudah ya jangan terlalu lama lah, kalau misalnya 2 minggu kami juga mungkin nanti masih ragu itu sudah matang atau belum, mungkin H-5 gitulah. Karena pas panen raya atau pas banyak yang melakukan pemotongan itu kan biasanya ngantri Pak gitu. Betul. Masalah kombi, dos dan lain sebagainya ngantri. Makanya kita dikabari H-5. Jadi kalau misalnya itu sudah oke, cocok bersama teman-teman PPL juga minta tolong dicek memang sudah waktunya panen. Nah, kita bisa jadwalkan Pak, meskipun itu sedikit atau banyak, jadwalkan untuk pengambilan lewat angkutan kita. Ya syukur-syukur kalau misalnya Bapak mau ngambil angkutannya, yaitu ada di kebijakan Bapak mau ngirim atau mau diambil gitu sih Pak. Nah, terus yang ketiga masalah langsung ya benar, itu memang kita terimanya ya dekat alat angkut lah, jangan terlalu jauh ke mana masuk sampai ini ya memang itu kendala dari di lapangan, tapi ya menurut kami juga sudah include lah di harga 6,5 tersebut. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Tambahan Pak. Insya Allah sing jenengan aturaken masalah belas remuk nugel wau. Nggih niku permasalahannya ngoten Pak. Bapak niku siji ketuaan Pak, kesepuhun saged nugel. Lah beras sing saya niku insyaallah mundute semoro-koro Pak. Anjene iki. Terus keduane insyaallah nek beras niku kesuwen nek mepe anjene jemur. Akhirnya nggih saged Pak. Diaturaken Ibu Pak Putih. Memang benar Pak. Banyak faktor, banyak faktor yang membuat beras itu broken gitu, rusak. Cuman ya kita kan mengantisipasi dari mulailah dari awal-awalnya gitu. Jangan sampai masih banyak hijaunya langsung ditebas kan juga nggak pantas gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Tanya masalah harga tadi. Intinya petani harus uji dulu.
Kalau mau dibeli 6,5 harus bujuk dulu. Khawatir padi itu rubuh. Masalah petani gini, tak tol kere golek larang, golek bakul jopo, jelalah kurang rong dino rubuh. Terus akhirnya hubungi Bulog. Belum Bulog bisa menerima atau tidak, itu satu. Terus yang kedua, padi kan jenisnya banyak. Ada yang 32, ada yang serang, ada yang ramu 42. Ya, itu harganya sama apa enggak? Kalau sama, ya alhamdulillah. Masalah di lapangan, itu MR di bawah 32 harganya, seperti 42. Nah, Bulog itu khusus menerima padi 32 apa merata? Makasih. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya Pak ya, 6.500 itu NKT. Even Bapak padinya rubuh, tetap diberi 6.500. Tapi kita butuh berita acara. Satu, tetap kita beli Pak. Kan poinnya tetap dibeli, tapi dengan berita acara bahwa memang ada bencana alam. Yang kedua, kalau ada padi rubuh, kita kenakan refaksi. Kita bilang di depan ya Pak ya. Refaksi ini kalau mau fair, bukan kita bermaksud mengurangi timbangan curang nih orang Bulog nih, bukan. Kalau mau fair, gabahnya kita timbangnya di gudang penggilingan, kita bersihkan dulu. Itu menurut saya paling fair Pak. Karena kita kan sesuai akad saya di depan. Saya beli gabah bukan beli kotoran, kan gitu ya. Jadi barang dibawa ke gudang, kita bersihkan pakai lady cleaner, gabah hasilnya ditimbang itu yang kita bayar. Kebanyakan petani nggak mau Bu, kelamaan maunya dibayar tempat. Kalau memang mau dibayar di tempat, ya udah kesepakatan aja. Refaksi per kilonya potong berapa kilo persatnya. Deal ya Pak ya. Tapi sekali lagi jangan dibukuin, jangan di. Varietas ya Pak ya. Varietas itu kita tidak ada varietas tertentu yang kita terima. Kecuali kalau ada varietas yang kecil kayak penting apa itu kan memang di kita terhitungnya broken, dan lagi itu kan tidak mungkin ya jangan kirim penting rugi nomor 500. Yang kecil-kecil itu kalau di kami jatuhnya jadi broken Pak. Kayak penting yang bunder-bunder itu kan jadinya broken. Itu sebagai broken. Jadi ya Bapak mau varietas apa kata-kata IR, pari, ya itu Cigeran itu kita bisa terima apapun. MR kalau di segala gabah lah nah segala gabah dan lagi gini Pak, kan pasti dari tadi fokusnya Bulog mau dikasih gabah yang jelek. Itu oke Pak, itu memang salah satu program pemerintah. Memang kita mengamankan jenengan ketika gagal panen, jenengan punya panen larinya kemana. Tapi boyau kan saling ya. Jangan terus nanti Bulog kayak itu satu. Yang kedua, gabah ini nantinya kita olah. Gabah ini kita olah langsung digiling, maksimal mungkin hasil gilingnya 3 atau 4 hari setelah kita terima udah pasti jadi beras. Itu jadi bahan evaluasi. Nanti kita kirimkan ke BPP. Ini loh hasil produktivitas lahan jenengan. Kalau Dinas Pertanian pun tanya, gimana hasil produktivitas petani di wilayahnya, kita punya data. Atas petani A, ini produktivitasnya di lahan ini sekian, di Nganjuk produktivitasnya sekian. Jadi kita tahu pemetaan produktivitas wilayah itu di situ Pak. Nah itu maksudnya kan enggak, maksud saya kan negara kan sudah segitu concernnya ya dengan bantuan pupuk, dengan pendampingan. Mosok ya negara dikasih produktivitas yang jelek kan nggak fair ya Pak. Jadi pada saya ada apa nggak terus cukup cilik ya. Biasa di Bulog parene arek. Apik wong. Lu wapi apik saiki malah panen rubuh karo Lho Pak Camat jadi gak trimo lho ya. Ngerti ya, akan di kesimpulannya kan kalau saya
pemerintah lewat Bulog itu tidak akan menolak apapun bentuknya kepada sama gabah, entah jenisnya, entah kandungan airnya, semuanya itu tidak akan ditolak walaupun minimal tadi tidak ada minimal untuk pengambilan beras katakanlah 50. Nah kadang-kadang ini yang dipermasalahkan nanti permasalahannya tidak ada minimal. Saya bisa hanya 5 glansing. Saya hitung-hitung ongkosnya nanti saya kirim dapat 200. Kan lumayan, tidak ada minimalnya. Yang kedua, kesimpulannya ini nanti endingnya gimana caranya pemerintah itu memberikan tanam supaya hasilnya itu bisa maksimal. Contoh lagi, pada waktu deklok pemerintah ambil pasang badan, tapi pada waktu mual pemerintah ditinggalkan. Nah, untuk untuk per ketua kelompok, ya jangan seperti itu, aja menangan diri. Ini pemerintah sudah pasang badan, pada waktu mahal, kita kan harus modelan pemerintah juga. Hidung indit. Nah, saya ingin ada